Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alay Hermawan dari kelas TID 2023 dengan NIM 2305 1204118. Akan mempresentasikan sejarah generasi komputer mulai dari generasi komputer yang pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi ini, komputer menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar, yang dimana tabung ini itu sangatlah tidak efisien karena mudah panas, cepat panas saat dipakai. Berikut saya sudah menuliskan tiga komputer generasi pertama, beberapa contohnya. Yang pertama adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau yang biasa disebut dengan ENIAC. ENIAC diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC pada tahun 1942, namun baru mulai dibuat pada tahun 1943, yang pada akhirnya selesai pada tahun 1946. ENIAC mempunyai 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan juga mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Dalam pengoperasiannya, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut ya mencapai $1 juta. ENIAC sendiri mampu melakukan 5.000 penjumlahan atau pengurangan sederhana dalam setiap detiknya. Yang kedua, ini kita ada Universal Automatic Computer One atau UNIVAC One, dikembangkan oleh Mauchly dan Eckert setelah ENIAC. Komputer ini adalah komputer komersial pertama yang dijual di Amerika Serikat pada tahun 1951. Komputer ini mampu melakukan 1.000 perhitungan per detik. Komputer ini juga hanya menggunakan 5.200 tabung vakum. Berbeda dari ENIAC tadi yang menggunakan 18.000, dan juga beratnya 13 ton lebih kecil daripada ENIAC. Kemudian yang terakhir ada Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC yang merupakan kelanjutan dari ENIAC. Eckert dan Mauchly secara resmi mempublikasikannya tahun 1947. EDVAC ini dirancang sebagai komputer serbaguna dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Nah, dari tiga komputer ini ada beberapa ciri-ciri dari komputer yang muncul pada generasi pertama ini, yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Yang pertama, teknologi dasarnya menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube. Kemudian program dibuat dengan bahasa mesin, menggunakan konsep store program. Memori utama menggunakan teknologi magnetic core storage. Kemudian ukuran fisik komputer besar dan juga berat sehingga sangat minim mobilitasnya. Kemudian fisik komputer yang cepat panas karena penggunaan daripada tabung hampa udara atau vacuum tube tadi. Kemudian membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang kedelapan, proses pengolahan data yang masih terhitung lama. Kemudian generasi kedua yaitu pada tahun Kemudian generasi kedua dimulai dengan penemuan transistor. Penemuan transistor ini penemuan yang paling penting di generasi ini, karena dalam penggunaannya ini transistor itu bisa membuat komputer lebih kecil, lebih tahan lama, dan juga dia memerlukan daya yang lebih sedikit. Transistor ditemukan pada tahun 1950. Kemudian ada juga munculnya bahasa pemrograman. Beberapa bahasa yang sudah muncul antara lain adalah Fortran atau Formula Translation, COBOL, Common Business Oriented Language, dan juga ASM atau Assembly. Bahasa-bahasa ini dirancang untuk memudahkan penulisan program dan membuatnya lebih dapat dimengerti oleh manusia. Kemudian ada contoh komputer pada generasi kedua ini. Yang pertama adalah PDP-1 yang dikenalkan oleh DEC, yaitu Digital Equipment Corporation, pada tahun 1959. PDP-1 adalah salah satu komputer pertama yang menggunakan transistor serta merupakan komputer yang paling terkenal pada generasi kedua. Kemudian PDP-1 ini dia menggunakan sistem memori yang memiliki kapasitas sampai 4096 word, di mana satu word itu ada 18 bit.
Pemrosesan pusat terdiri dari bagian kendali, elemen aritmatik, pengelamatan memori, dan juga register. Untuk komputer yang terakhir, kita ada UNIVAC 3. Ini diperkenalkan pada tahun 1962 yang merupakan pengembangan dari UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Memorinya dibuat sebagai tumpukan 29 blok dari 4096 core. Bagian pemroses pusat memiliki 15 register indeks. Sistem operasi yang digunakan adalah Shift atau BOS. Komputer generasi kedua ini sudah memiliki sebuah ciri umum, yaitu teknologi dasarnya menggunakan transistor, tidak seperti yang generasi pertama di mana itu masih menggunakan vacuum tube. Kemudian menggunakan bahasa pemrograman seperti Fortran, COBOL, dan lain-lain. Kemudian kapasitas memori utamanya lebih besar dengan kemampuan menyimpan puluhan ribu karakter. Kemudian pada generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980, yang paling penting di sini adalah penemuan IC. IC itu merupakan integrated circuit yang dikembangkan pada tahun 1958 oleh Jack S. Kilby. IC ini memungkinkan ratusan bahkan ribuan transistor untuk bisa dimasukkan ke dalam sebuah chip silikon kecil. Nah, hal ini itu membuat komputer lebih kecil dan juga dia jadi lebih cepat secara umum. Kemudian ada IBM S360. Komputer ini dibuat pada tahun 1964 dengan menggunakan IC (Integrated Circuit) sebagai teknologi dasar rangkaiannya. Jadi sudah berbeda daripada generasi kedua yang masih menggunakan transistor. Nama S360 digunakan karena kemampuannya melakukan operasi satu lingkaran penuh, yaitu bisa untuk aplikasi bisnis, bisa untuk teknik, ya lebih serbaguna begitu. Kemudian komputer terakhir ada DG Nova. Nova adalah komputer mini 16 bit pertama yang dirancang oleh Edson de Castro dari DG atau Data General. IC yang digunakan berjenis MSI, yaitu Medium Scale Integrated Circuit. Nah, komputer pada generasi ini sudah mulai menggunakan magnetic disk, penyimpanan magnetik berkapasitas besar yang bisa sampai jutaan karakter sebagai tempat penyimpanan eksternalnya, penyimpanan luar atau tambahan yang bersifat random access. Kemudian sudah menggunakan terminal display visual atau biasa kita sebut dengan monitor, bisa mengeluarkan suara, kemudian dibuat dalam bahasa tingkat tinggi. Kemudian sistem operasi yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer mulai digunakan dengan sistem seperti Unix yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 dan kemudian berkembang menjadi salah satu sistem operasi yang dominan di kalangan pengembang dan peneliti komputer. Kemudian integrasi hardware dan software sudah mulai dilakukan melalui sistem operasi atau OS. Dia udah memiliki fitur multiprocessing dan juga multiprogramming, yaitu dapat memproses sejumlah data dari berbagai sumber yang berbeda dan juga dapat mengerjakan data-data tersebut atau data beberapa program secara bersamaan. Kemudian komputer membutuhkan biaya yang lebih murah sehingga lebih dijangkau oleh masyarakat umum, harganya sudah mulai berkurang. Kemudian pada generasi keempat, yaitu pada tahun 1980 atau 1900-an, ya kurang lebih sekarang, dimana yang pertama itu penemuannya ada munculnya microprosesor. Penemuan ini utama karena dalam generasi komputer ini adalah pengembangan chip large scale integration, yaitu LSI, di mana jumlah komponen dalam chip dapat meningkat menjadi ribuan. Hal ini mengenalkan komputer generasi keempat menjadi lebih cepat daripada komputer generasi ketiga. Intel merupakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh dalam pengembangan microprosesor, menciptakan Intel 4004 yang menjadi tonggak penting dalam sejarah komputer. Mikroprosesor ini menggantikan perangkat komputer yang besar dengan perangkat yang lebih kecil dan juga lebih efisien. Kemudian di sini ada beberapa contoh komputer pada generasi keempat ini. Yang pertama Apple Macintosh.
Diluncurkan pada tahun 1984, ini salah satu komputer pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang lebih intuitif. Ini membuatnya lebih mudah digunakan oleh pengguna, lebih user friendly secara general. Kemudian ada IBM Personal Computer, diluncurkan kepada tahun 1981. IBM PC ini adalah salah satu contoh paling terkenal dari komputer generasi keempat. Komputer ini menggunakan mikroprosesor Intel 8088 dan menjadi dasar bagi banyak sistem komputer pribadi yang ada pada saat ini. Kemudian ada Amiga 1000, diluncurkan pada tahun 1985. Amiga 1000 adalah komputer generasi keempat yang memiliki kemampuan grafis dan juga memiliki kemampuan multimedia yang unggul. Amiga 1000 ini menjadi terkenal karena kemampuannya dalam menghasilkan grafis dan juga suara yang berkualitas tinggi untuk permainan game yang saat itu masih eh, ya basic sekali, dan juga aplikasi multimedia. Kemudian ada yang terakhir, ada Commodore PET atau Personal Electronic Transactor. Commodore PET ini adalah salah satu komputer pribadi yang pertama dirilis oleh Commodore International pada tahun 1977. Ini komputer sudah memiliki desain all-in-one, jadi sudah ada monitor, sudah mempunyai keyboard dan juga pemutar kaset yang terintegrasi dalam satu unit. Komputer pada generasi keempat ini juga mulai seperti Commodore PET memulai menggunakan komponen seperti mouse, keyboard, monitor, dan beberapa komponen lainnya mirip dengan yang digunakan pada zaman kita sekarang ini. Selain itu, beberapa cirinya lagi yaitu dapat menggunakan LSI seperti yang tadi disebut, yaitu Large Scale Integration, sudah memakai semiconductor dan microprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya, sudah mulai dipasarkan pada sektor perorangan, jadi bukan hanya perusahaan lagi. Kemudian muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun, seperti laptop. Kemudian dikembangkannya FVLSI, Very Large Scale Integration, yang dapat menampung hingga ratusan ribu integrated circuit. Kemudian untuk generasi yang terakhir, yaitu generasi kelima. Generasi kelima ini sedang berlangsung mulai dari sekarang sampai ke masa depan, dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima ini sudah menerapkan ragam teknologi modern seperti superconductor, ULSI, dan juga kecerdasan buatan atau biasanya lebih mudah disebut dengan AI. Ini membuat generasi kelima lebih modern daripada generasi-generasi sebelumnya. Yang pertama ada pengembangan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI itu adalah sebuah cabang ilmu komputer untuk menciptakan sistem yang bisa melakukan tugas-tugas tanpa membutuhkan bantuan dari mata manusia. Ini melibatkan penggunaan algoritma dan juga beberapa teknik yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, mengambil keputusan, dan kemudian akhirnya bisa menyelesaikan masalah yang diberikan untuk komputer tersebut. Beberapa aplikasinya seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, habis itu pemrosesan bahasa alami, atau yang baru-baru ini yang dikenal ChatGPT atau BART seperti itu. Kemudian ULSI atau merupakan singkatan daripada Ultra Large Scale Integration. Ultra Large Scale Integration ini merupakan microprosesor bagi generasi komputer saat ini, yang merupakan hasil pengembangan dari VLSI yang memiliki banyak sekali keunggulan seperti harga yang cukup murah, bentuknya yang lebih kecil atau mikro, dan juga mampu menampung jutaan komponen data hanya dalam satu buah chip sederhana. Kemudian parallel processing, pengolahan atau pengolahan paralel yang merupakan kemampuan komputer untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Ini dapat menggunakan dengan multiple CPU atau GPU atau bahkan arsitektur khusus seperti Tensor Processing Unit (TPU) yang dirancang khusus untuk mempercepat operasi pembelajaran mesin. Pengolahan paralel memungkinkan komputer generasi kelima untuk menangani volume data yang lebih besar dan juga menjalankan algoritma yang lebih kompleks dengan lebih efisien.
Kemudian ini beberapa keuntungan komputer pada generasi sekarang atau generasi kelima ini. Yang pertama adalah bentuknya lebih minimalis dan juga lebih mendukung mobilitas. Salah satu kelebihannya ya ini memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan dimanapun, kapanpun, ya karena bisa dibawa kemana-mana. Bahkan ada juga laptop yang ya tipis banget sampai sekecil buku catatan. Kemudian tersedia juga laptop dan tablet yang lebih tipis dan ringan dan itu bisa memudahkan user untuk membawanya kemanapun dengan mudah. Kemudian tersedianya banyak fitur untuk menggunakan komputer. Ini seperti mengedit video, merekam suara, merecord presentasi, bermain game, dan lain-lain. Sedangkan untuk contoh komputer pada generasi kelima sudah bisa ditemukan di mana saja. Beberapa contohnya ya MacBook Air dan ya MacBook dalam general, kemudian notebook yang laptop-laptop baru-baru ini itu merupakan contoh daripada komputer generasi kelima ini. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.